Maret kan hampir sama ya, kebetulan saja sama, tapi perhitungannya masih tetap pakai ini. Oke, berarti untuk vessel yang ketiga, ya, due date-nya dia tanggal 15 Maret. Oke, pas ya. Oke, berarti due date-nya tanggal 15 Maret 2014. Gimana jurnalnya, Kas? Kasnya berapa? Apakah sebesar nominalnya? Tidak, ya. Kasnya nanti aja. Kenapa? Karena ini vesselnya berbunga, vesselnya ada bunganya, sehingga kas yang diterima tidak hanya sebesar nominalnya saja. Ya. Kemudian kreditnya piutang vessel. Kalau piutang vesselnya tetap berapa tadi? 400.000. Hanya tadi ada bunganya. Oke, berapa bunganya? Oke, kita hitung di atas ya. Bunganya tadi adalah 10% untuk vessel 3. Berarti 10/100 kali nominalnya tadi 400.000. Nah, bunga 10% ini adalah bunga untuk 1 tahun. Padahal vessel ini umurnya hanya 90 hari, sehingga perhitungan bunganya ya hanya 90 hari saja. Berarti kali 90 dibagi 360. Oke. Sedikit beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi 4/12 karena hitungannya pakai bulan. Kalau ini hitungannya pakai hari. Berarti sini 90/360. Oke, saya hitung ya. Coret. Kemudian ini 1, ini 9 ya. Kemudian ini 9 ketemu 10.000 ya. Berarti kas yang diterima oleh PT Bijak senilai 410.000. Yang 400-nya merupakan piutang vessel, kemudian selisihnya yang 10.000 itu adalah pendapatan bunga. Oke, seperti itu. Oke, itu 3 contoh vessel untuk dua momen. Momen yang pertama adalah pada saat penerbitan, kemudian momen yang kedua adalah pada saat jatuh tempo. Ini diasumsikan vessel itu umurnya full ya, full. Jadi sampai vessel tersebut jatuh tempo baru dibayarkan. Nah, permasalahannya sekarang adalah misalnya sebelum piutang vessel tersebut jatuh tempo, krediturnya itu butuh uang. Contoh misalnya ini Vira ya. Vira, ini kan terbitnya tanggal 2 Desember, kemudian dia due date-nya tanggal 3 Maret. Misalnya sebelum tanggal 3 Maret ya, si Vira butuh uang. Dia kan nggak bisa minta pada Andi untuk membayar saat itu. Kenapa? Karena kalau piutang vessel itu kan ada perjanjiannya. Maka piutang vessel itu ya dilunasi pada saat jatuh tempo. Lah kalau misalnya sebelum jatuh tempo krediturnya butuh uang, maka dia bisa mencari solusi. Nah, bagaimana solusi yang bisa dia pakai? Nah, solusinya adalah dengan menjual piutang vessel itu. Nah, menjual piutang vessel itulah yang disebut dengan mendiskontokan vessel. Oke. Nah, sekarang kita bahas untuk pendiskontoan vessel karena kasusnya di ujian adalah ini. Jadi, sebelum jatuh tempo ya, krediturnya butuh uang, kemudian piutang vessel itu dijual. Oke, piutang vessel yang didiskontokan materinya bisa dilihat di halaman 41. Oke, saya baca dulu teorinya ya. Jadi bisa lihat di modulnya halaman 41. Pendiskontoan vessel. Jika perusahaan memiliki piutang vessel dan pada suatu saat sebelum jatuh tempo, ya, sebelum due date, ternyata perusahaan memerlukan uang, ya, krediturnya memerlukan uang, maka perusahaan dapat mendiskontokan vessel atau dapat pula dikatakan menjual piutang vessel itu kepada pihak lain. Biasanya dijual kepada bank. Seperti itu. Sebenarnya tidak selalu dijual kepada bank. Piutang vessel ini bisa dijual pada siapapun bagi yang mau, tapi biasanya jarang yang mau. Kenapa? Karena risiko ya. Jadi ini misalnya Vira, dia punya piutang vessel pada Andi. Kemudian dia butuh uang, kemudian Vira menjual piutang vessel itu kepada saya misalnya. Saya kira-kira mau enggak? Tuh. Biasanya enggak mau. Kenapa? Karena kalau misalnya Vira menjual piutang vesselnya kepada saya, maka pada saat jatuh tempo nanti saya akan minta uang pada Andi. Jadi yang nagih Andi itu bukan Vira tapi saya. Lah, resikonya apa? Resikonya misalnya ketika saya nagih pada Andi tidak mau bayar, ya kan? Nah, itu resikonya. Sehingga biasanya piutang vessel itu tidak dijual pada orang per orang, tapi biasanya dijual kepada bank. Kenapa kok bank mau? Karena bank itu kan punya tenaga kerja khusus untuk nagih-nagih debitur. Mereka punya debt collector. Sehingga biasanya piutang vessel itu dijualnya kepada pihak bank. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa juga dijual ke yang lain bagi yang mau. Oke, saya lanjutkan. Mendiskontokan vessel adalah meminjam uang ke pihak lain dengan vessel sebagai jaminan. Jadi saya ulangi, mendiskontokan vessel itu sebenarnya sama dengan meminjam uang kepada pihak lain
Misalnya pihak lain ini bank ya, berarti meminjam uang kepada bank dengan piutang wesel sebagai jaminan. Perusahaan yang mendiskontokan wesel akan menerima uang sebesar jumlah jatuh tempo dikurangi dengan bunga yang disebut diskonto selama masa diskonto. Sedangkan bank yang membeli wesel akan menerima pelunasan sebesar nilai nominal atau nilai nominal plus bunga kalau weselnya ada bunganya. Oke, seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat di soal ujiannya. Pihak yang membeli wesel, dalam hal ini adalah bank ya, umumnya tidak keberatan membeli wesel sepanjang terdapat jaminan dari pihak pemegang wesel sebelumnya. Jika tersangkut itu berarti yang utang ya. Jika tersangkut ingkar melunasi kewajibannya, maka penarik wesel yang akan melunasinya. Oke, seperti itu. Jadi bank itu biasanya mau membeli weselnya selagi ada ada jaminan. Ada jaminan dari siapa? Ada jaminan dari Vira misalnya. Misalnya ini Vira menjual piutang weselnya kepada pihak bank. Bank mau apa enggak? Bank mau. Tapi harus ada jaminan dari Vira. Nanti kalau misalnya pada saat jatuh tempo bank nagih pada Andi dan Andi tidak mau membayar, maka yang harus membayarnya adalah Vira. Seperti itu. Nah, itu akuntansi pendiskontoan wesel. Nah, seperti apa perhitungannya? Kita lihat di contoh soalnya. Saya sudah share contoh soal ujiannya, kemudian saya juga sudah share jawabannya, tapi perlu saya pertegas lagi step-step pengerjaannya. Oke. Jangan bisa lihat di soal ujiannya ya. Soal ujiannya kita langsung bahas ke soal ujian. Oke, di soal ujiannya. Nah, di soal ujiannya adalah saya baca soalnya dulu ya. Saya baca soalnya, kemudian saya gambar dulu ya. Pada tanggal 1 November, PT Musa menjual barang dagangannya secara kredit pada Kausar. Oke, ini gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini Musa. Ini Kausar. Oke, jadi PT Musa menjual barang dagangan secara kredit pada Kausar. Nilai nominal weselnya adalah 6 juta, ini tanggal 1 November ya. 1 November 2018 ya. PT Musa menjual barang dagangan secara kredit pada Kausar, nilai nominalnya 6.300.000. Nih, 6.300.000. Kemudian dikukuhkan dengan wesel berbunga 12%. Ada bunganya. Ingat, bunga ini adalah untuk 1 tahun. Kemudian jangka waktunya 120 hari. Oke, kalau tadi di contoh soal tadi jangka waktunya 90 hari, ada juga yang 4 bulan. Kalau di sini jangka waktunya adalah 120 hari. Ya kurang lebih 4 bulan lah, tapi untuk perhitungannya kita tetap hitungnya dalam hari. Seperti itu. Ini pada saat terbit. Ini terbitnya ya. Ini terbit. Terbitnya tanggal berapa? Tanggal 1 November 2018. Saya lanjutkan. Pada tanggal 1 Januari wesel tersebut didiskontokan ke bank dengan tarif diskonto 9%. Anda disuruh membuat jurnalnya. Oke, saya lanjutkan ke penggarisnya ini ya. Jadi ini tanggal 1 November, Musa akan menjual barang dagangan secara kredit pada Andi. Ya. Nominalnya 6.300.000, bunganya 12%, umurnya 120 hari. Katakanlah ini ya. Ini umurnya 120 hari. Berarti due date-nya di sini. Berapa due date-nya kita belum hitung. Ya, kita belum hitung due date-nya. Yang penting ini umurnya 120 hari. Ternyata sebelum 120 hari, tepatnya di tanggal 1 Januari 2019, si Musa itu butuh uang, ya. Tanggal 1 Januari dia butuh uang. Bisa nggak dia nagih pada Kausar saat itu? Nggak bisa. Kausar pasti nggak mau bayar. Kenapa? Karena perjanjiannya kan 120 hari. Maka sebelum 120 hari dia pasti nggak mau bayar. Nah, padahal si Musa butuh uang. Maka solusinya dia mendiskontokan weselnya kepada pihak bank. Kapan pendiskontoannya? Ini diskonto itu dijualnya kepada pihak bank. Bank mau nggak? Mau. Banknya mau. Cuma ada tarifnya. Berapa tarifnya? 9%. Oke.
Anda disuruh membuat jurnalnya. Jurnalnya tanggal berapa? Ini jurnalnya ya. Ini jurnal yang harus jenengan buat. Jurnal yang pertama yaitu pada saat penerbitan. Kemudian jurnal yang kedua adalah pada saat pendiskontuan Basel. Sementara untuk poin A. Oke, sekarang kita kerjakan. Ini ya, gambarannya seperti ini.